Said Iqbal, pimpin unjuk rasa buruh di kantor Kemnaker, tuntut aturan JHT di Permenaker baru dicabut. Tuntutan aksi pada hari ini hanya dua. Satu, cabut Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang pencairan manfaat JHT atau jaminan hari tua. Tetap standby ya, siap menunggu instruksi dari nasional ataukah dengan kondisi-kondisi tertentu karena hasil aksi kami tadi siang ada tindak lanjut ataukah penyampaian dari BPJS Ketenagakerjaan cabang Makassar yang akan kami follow up. Begitupun juga di Snaker Provinsi Sulawesi Selatan. Kami juga melihat situasi dan kondisi bagaimana COVID-19 yang ada hari ini itu kemudian menyiksa kaum buruh ketika sudah tidak dapat pesangon, kemudian JHT tidak dicairkan, buruh mau makan apa? Nah, sedangkan kami butuh hidup, setidak-tidaknya menyambung hidup untuk mencari pekerjaan baru atau membuka usaha. Nah, itu yang menjadi keresahan kami. Copot Menteri Tenaga Kerja, copot Menteri Tenaga Kerja. Tetapi tentu ini menjadi hak prerogatif Presiden Jokowi untuk mencopot Menteri Tenaga Kerja. Harus dijalankan setiap aturan. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal memimpin jalannya unjuk rasa di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan Jalan Gatot Subroto, Jakarta Rabu 16 Februari. Pada konferensi pers Rabu 16 Februari, Said Iqbal mengatakan ada dua tuntutan yang akan disampaikan. Pertama, mencabut Permenaker nomor 2 tahun 2022. Kedua, mendesak Presiden Indonesia Joko Widodo mengganti Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia. Menurut Said Iqbal, pemerintah seakan-akan tidak henti-hentinya menyengsarakan buruh lewat beberapa kebijakan. Ia juga mengulik kembali beberapa kebijakan kontroversi Kementerian Ketenagakerjaan di bawah kepemimpinan Menteri Ida Fauzia. Sebelumnya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Omnibus Law, yang menurut mereka telah mengkebiri kesejahteraan buruh karena upah yang murah. Kemudian prosedur PHK yang dipermudah dengan alasan efisiensi, yang sebelumnya di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal ini telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi namun dihidupkan kembali dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lebih parah lagi, pesangon buruh yang ter-PHK tersebut hanya diberikan separuhnya 50%. Terbaru, Menteri Ketenagakerjaan mengeluarkan regulasi yang mengatur soal jaminan hari tua yang menentukan bahwa JHT tidak boleh diambil keseluruhan jika usia buruh belum mencapai 56 tahun. Mulai Permenaker itu dituangkan dalam Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat JHT. Meskipun Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 91/PUU 18/2020 menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional, bersyarat dan melarang pemerintah untuk membuat peraturan baru. Menurutnya, pemerintah dengan angkuhnya tetap memaksakan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta aturan turunannya. Gara-gara aturan klaim jaminan hari tua baru bisa dilakukan pada usia masa pensiun yaitu 56 tahun, protes butuh menggema. Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia akan melakukan aksi unjuk rasa pada hari ini Rabu 16 Februari. Aksi unjuk rasa ini akan terpusat di kantor Kementerian Ketenagakerjaan dan kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan. Aksi ini tidak hanya berlangsung di pusat saja, di seluruh wilayah Indonesia juga turut menggelar hal serupa ke kantor Dinas Ketenagakerjaan dan kantor-kantor cabang BP Jam Sostek. Dua tuntutan demo buruh, ada dua tuntutan yang akan disampaikan oleh puluhan ribu buruh tersebut, yakni cabut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 dan mendesak Menaker Ida Fauzia mundur dari jabatannya. Said Iqbal, yang juga merupakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, ia mengungkapkan alasan buruh dibalik tuntutan mendesak agar Ida Fauzia mundur sebagai Menaker lantaran kebijakan yang kerap dibuat selalu tidak mendukung kesejahteraan para pekerja, justru lebih pro terhadap para pengusaha. Karena Menteri Ketenagakerjaan yang sekarang ini terlalu sering melukai hati para buruh dengan kebijakan-kebijakannya, terlalu pro pengusaha, dimulai dari Omnibus Law, kebijakan PP nomor 36 tahun 2021 yang tidak ada kenaikan upah minimum. Kalaupun ada naik upah minimum, hanya setengah harga toilet, upahnya sekitar 1.250 per hari. Menyakitkan sekali karakter Menteri Ketenagakerjaan ini dalam kebijakannya, bukan kepribadiannya, begitulah tegasnya.
Ia kembali mengungkapkan, selama ini KSPI dalam pembahasan Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua tidak pernah dilibatkan. Padahal kata dia di dalam pembahasan tersebut harus melibatkan 3 lembaga tripartit. Gara-gara masalah JHT, buruh demo desak Menteri Ida Fauziah mundur cabut Permenaker. Serikat Buruh seluruh Indonesia hari ini akan menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan. Aksi ini sebagai bentuk penolakan atas aturan baru terkait pencairan jaminan hari tua. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, mengatakan ada 2 tuntutan yang diminta buruh, yaitu pencabutan Permenaker nomor 2 tahun 2022 dan meminta pergantian Menteri Ketenagakerjaan. Seperti diketahui, Peraturan Menaker nomor 2 tahun 2022 mengatur tentang batas usia pencairan dana JHT, di mana peserta baru bisa mengklaim 100% JHT-nya pada usia 5-6 tahun. Menurut Said, kebijakan tersebut menambah beban pekerja yang masih menghadapi ketidakpastian di tengah pandemi COVID-19. Serikat pekerja menilai kebijakan Menaker bukan hanya sekali menyakitkan hati buruh. Sebelumnya kebijakannya yang lain seperti Omnibus Law dan penerapan PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan juga tidak pro buruh. Menteri ini tidak bisa bekerja dengan baik, bisa dikatakan ini menteri terburuk, cetusnya. Sebelumnya Menaker, Ida Fauziah mengaku sangat memahami dan mendengar dengan seksama atas semua respon dari berbagai pihak, terutama pekerja dan buruh maupun serikat pekerja dan serikat buruh. Menaker juga menjelaskan bahwa Permenaker yang baru itu diterbitkan setelah melalui proses dan waktu yang cukup panjang dalam pembahasannya. Permenaker ini dikeluarkan tentunya setelah mempertimbangkan hasil kajian dan hasil diskusi maupun konsultasi dengan berbagai pihak, antara lain Dewan Jaminan Sosial Nasional, Forum Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional, rapat antar kementerian dan lembaga baik dalam rangka koordinasi maupun harmonisasi peraturan dan lain sebagainya. Beber Ida. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, memimpin jalannya unjuk rasa di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu 16 Februari. Pada konferensi pers Rabu 16 Februari, Said Iqbal mengatakan ada 2 tuntutan yang akan disampaikan. Pertama, mencabut Permenaker nomor 2 tahun 2022. Kedua, mendesak Presiden Indonesia Joko Widodo mengganti Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah. Menurut Said Iqbal, pemerintah seakan-akan tidak henti-hentinya menyengsarakan buruh lewat beberapa kebijakan. Ia juga mengulik kembali beberapa kebijakan kontroversi Kementerian Ketenagakerjaan di bawah kepemimpinan Menteri Ida Fauziah.